Semangat pagi-pagi masih seger semua. Seger. Kemarin kita sesi sore habis dari tempat kerja. Kalau sekarang habis sarapan, mudah-mudahan nggak ngantuk. Jadi kita punya energi lebih. Sekarang dulu kita KD-nya itu given, KI-nya given, terus juga kita ada ringkasan KD yang sudah disesuaikan, yang sudah dibuat. Tujuan pembelajaran itu dituliskan sendiri oleh masing-masing bapak ibu guru. Inilah yang menyebabkan di rapor itu banyak kejadian tujuan pembelajaran ketika dirumuskan dalam satu semester dalam satu rapor panjang banget sampai bawah lebih garis apa itu yang biasa kayak bahasa Inggris banyak. Di sini poinnya adalah penulisan tujuan pembelajaran terlalu panjang, ada batasan jumlah karakter di dalam aplikasi. Kita ngetik berapa karakter di tujuan pembelajaran itu mungkin nggak akan berwarna merah. Tapi ketika semua dirumuskan menjadi hasil cetak rapor, TP-nya berapa Bu? TP-nya ada 8 dalam satu semester, panjang-panjang. Dan ketika dirumuskan semuanya akan muncul. Itu jadinya melebihi batas garis dari cetak rapor. Dia jadinya panjang banget. Di sini untuk klarifikasi dan responsifnya ini adalah kita harus sesuaikan dan kita singkat tujuan pembelajaran dalam tetap memperhatikan esensi dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kalaupun kita singkat bukan maksudnya ejaannya kita singkat, misalnya dengan DGN, enggak, jangan. Tapi di sini ada beberapa kata yang kita pilih tetap memperhatikan. Di sini masih ada kompetensi yang diajarkan dan juga lingkup materi terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi jangan sampai walaupun kita ringkas, kita menghilangkan dari esensi tujuan pembelajaran tersebut. Perbedaannya di sini adalah kompetensi itu kemampuan peserta didiknya dari proses pembelajaran. Kalau lingkup materinya itu adalah kontennya apa yang diukur. Kalau kompetensinya itu adalah konteksnya apa. Di sini jadinya dulu itu kami sempat berbeda pendapat terkait dengan tujuan pembelajaran ataupun lingkup materi yang akan kami tuliskan sebagai judul untuk mengisi nilai. Karena kalau kami tulis lingkup materi itu di dalam panduan pembelajaran itu tertulisnya tujuan pembelajaran bukan lingkup materi. Tapi yang lebih tepat mungkin sebenarnya di sini adalah kalau menurut saya pribadi lingkup materi. Karena satu lingkup materi itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Pembelajaran itu bagian dari lingkup materi. Makanya kami harapkan kalau misalnya Bapak Ibu yang mempunyai tujuan pembelajaran banyak dalam satu lingkup materi, itu bisa digabung aja. Nanti urusan nilai per tujuan pembelajaran dalam satu lingkup materi itu ada di dalam buku penilaian Bapak Ibu dulu. Kalau nanti kita dapat satu gabungan nilai dari nilai lingkup materi, itu nanti lingkup materi tersebut yang dijadikan satu tujuan pembelajaran yang diinputkan di dalam rapor. Penulisan ini bisa dibuat lebih singkat apabila dalam satu semester ada banyak tujuan pembelajaran. Jika banyak ya, kalau misalnya tidak banyak ya bolehlah. Kalau misalnya cuma 4. Seperti yang tadi kita bahas juga, beberapa tujuan pembelajaran dalam satu lingkup materi itu bisa dirangkum menjadi satu tujuan pembelajaran. Jangan kalau kita dulu nyebutnya bab ya, bab. Kalau misalnya sistem penaklasan, setiap mau masuk kita ada asesmen untuk siswa. Itu masuk tujuan pembelajaran dulu. Jadinya satu lingkup materi itu bisa ada 3 TP-nya. Bukan berarti kita harus menginputkan 3 TP untuk satu lingkup materi, tapi kita bisa meringkas menjadi satu tujuan pembelajaran untuk satu lingkup materi tersebut. Dan nilai dari 3 asesmen tersebut bisa Bapak Ibu dengan kaidah penghitungan dibebaskan ke masing Bapak Ibu guru, boleh dengan mengambil yang tertinggi, boleh mengambil rata-rata. Masing-masing TP yang dituliskan wajib ada dasar nilai sumatif lingkup materi. Ya, pasti ya ini ya, kalau misalnya dasarnya juga dibingungkan juga. Checklist tujuan pembelajaran dan capaian kompetensi siswa merujuk pada data hasil sumatif lingkup materi yang dibuat dulu. Kalau dulu kita itu masih ada sistem KKM.
Kalau misalnya di bawah KKM, otomatis nilai anak tersebut belum tercapai. Tapi kalau sekarang kita itu mungkin berbeda istilah dengan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Tapi mungkin lebih diarahkan untuk Bapak Ibu guru membuat penilaian sebenarnya. Seperti ini kalau misalnya kita percontohannya, ini diambil dari lampiran PPA untuk yang kurikulum merdeka. Nilai ini contohnya ini lemaknya juga nama diambil dari PPA. Dari sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, dan sumatif 4, lingkup materinya cuaca di sekitarku, nama-nama hari dan bulan, konsep waktu membedakan siang malam. Nah, dari 4 sumatif tersebut, deskripsinya ini nanti akan menunjukkan mana sumatif yang sudah tercapai, mana sumatif yang belum tercapai dari siswa tersebut. Di sini dituliskan yang pertama adalah menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca. Nah, manakah yang kurang? Yang kurang adalah pendampingan dalam melihat konsep waktu di sini yang 60. Bagaimana cara kita menuangkan ini ke dalam rapor nanti kalau misalnya ada buku nilai. Oh juga yang harus kita pahami, deskripsi di sini walaupun berapapun nilai sumatif akhir semester anak itu tidak akan ada pengaruhnya ke dalam deskripsi ya Bapak Ibu ya. Jadinya anak ini nilai akhirnya 85 karena nilai sumatif akhirnya 100. Tapi deskripsinya kok masih ada yang butuh penguatan karena dia masih ada nilai lingkup materi yang masih kurang. Itulah nanti kalau misalnya ada yang bertanya, kok nilai anak saya 85, 88, 90, kok masih ada yang butuh pendampingan? Karena itu adalah gabungan, kalau nilai akhirnya ini gabungan dari lingkup materi dan juga sumatif akhir semester. Kan ada pertanyaan lagi, Pak, PTS gimana nanti? Masuk ke ranah kita akan observasi kayak gimana? Ini contohnya kalau misalnya Bapak Ibu punya buku nilai sendiri, pasti tiap sekolah, tiap guru punya buku pegangan nilai, bentuknya boleh berbeda-beda, tapi yang kita harus pegang adalah bagaimana cara menuangkan dari nilai tersebut. Kita adalah menceklis apakah sudah tercapai, apakah belum tercapai. Kalau kita balik lagi ke tadi, ada 5 lingkup materi. Misalnya pertama atas nama Amar Safin. Nah, di sini komponen nilainya ada 86, 70, ada 69, 83, 81. Nah, nilai akhir dari sumatif, nilai akhir dari lingkup materi tersebut adalah 78 setelah dirata-rata. Ketika ulangan akhir, sumatif akhir semester dapatnya 72, nilai rapornya 75. Ini nanti nilai 75 yang masuk ke dalam nilai di sini, bukan nilai yang sumatif rata-rata ataupun yang akhir semester. Tapi untuk menceklisnya, nanti kan kalau Bapak Ibu menuliskan tujuan pembelajaran, dia akan keluar nih, apakah sudah tercapai, apakah belum tercapai dan butuh peningkatan. Cara menceklisnya, ketika nilai dari tujuan pembelajaran pertama dapat angkanya, dapat nilainya, ini nggak harus serta-merta berdasarkan angka ya, boleh Bapak Ibu menggunakan rubrik. Kalau misalnya tujuan pembelajaran pertama sudah tercapai, maka di checklist yang sebelah kiri, yang tujuan pembelajaran pertama sudah tercapai. Yang kedua, yang ketiga belum tercapai, maka yang kedua dan yang ketiga di checklist yang butuh peningkatan. Begitulah caranya, nanti jangan semuanya dipilih yang sebelah kiri semua. Itu nanti kalau misalnya benar ya, alhamdulillah karena Anda sudah tercapai semuanya. Nanti ada beberapa biar cepat di sebelah kiri semua. Jadi ini yang harus saya aja di bagian observasi ya, terkait dengan ambil penyusunan proyek pembuatan profil belajar pancasila dan Soeharto. Untuk yang karena kita hampir semuanya di sini sudah terdaftar di kurikulum merdeka, baik yang 3 tahun, 4 tahun angkatan SP angkatan 1 ataupun orang. Untuk P5 ini Bapak Ibu bagaimana sih mengumpulkan dan mengolah data dalam hasil cara menyajikannya gimana, catatannya gimana. Nah, aplikasi rapor itu sudah dikembangkan dan juga sudah
tidak didesain untuk memudahkan Bapak Ibu guru khususnya koordinator P5 dalam menilai dan memberikan deskripsi pada masing-masing anak. Kalau jujur pertama ketika ini keluar rapor P5, saya juga bingung karena belum ada rapor untuk AM saat itu. Bagaimana saya merumuskan deskripsi rapor profil pelajar Pancasila dengan cara matriks? Pasti akan butuh effort. Nah di sini di rapor sendiri, jadinya untuk P5 tersebut sudah di sistem dibuat berdasarkan hasil dari penilaian terbanyak dari Bapak Ibu guru yang menilai untuk satu siswa. Sistemnya kalau kita sebut statistik itu manusia. Bukti pencapaiannya ini untuk P5 itu hasilnya adalah skor tes, isian lembar checklist observasi, identifikasi, rubrik dan sebagainya. Ini hasilnya untuk buktinya apa sih? Yang bisa kita nilai dari proyek itu rubriknya seperti catatan, hasil karya ataupun foto ataupun rekaman. Penulisan deskripsi proyek yang miskonsepsi yang terjadi adalah deskripsinya itu singkat banget. Nanti akan kita lihat contohnya proyek terkait yang paling banyak mungkin sampah tanggung jawabku, deskripsinya adalah sampah tanggung jawabku juga, tanpa menjelaskan dari proyek itu mengambil dimensi apa, berada di fase apa. Nah inilah yang harus kita tuliskan. Tuliskan deskripsi proyek harus dapat memberikan gambaran isi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Apa aja sih yang harus ada di dalam deskripsi proyek itu? Itu level penentukan proyek, latar belakang proyek tersebut itu apa sih? Ketika Bapak Ibu koordinator mengambil judul proyek, tujuannya apa, dimensi yang diambil apa, dan alur pelaksanaan itu seperti apa. Contohnya gimana? Di sini ada dua, sini ada contoh yang disilang, sini yang checklist. Untuk yang pertama bentuk permainan tradisional. Deskripsinya ditulisnya singkat banget. Project 2 permainan tradisional. Kalau aplikasi membaca ini bisa aja karena dia nggak ada sistem menseleksi harus ada komponen-komponen tersebut. Tapi nanti ketika tercatat nanti akan secara aturan lah yang ini belum tepat, bukan secara sistem. Yang benar itu seperti apa? Di sini ada deskripsinya, ada latar belakangnya, ada tujuannya. Di sini ada pasien diukur. Dan di sini juga ada cara ataupun alurnya. Nah, ada beberapa juga yang kemarin ada miskonsepsi di dalam mengisi proyek ini. Nomor proyek ini harus diisi angka. Jadi nomor proyek itu tidak boleh diisi 2 D, U, A ataupun ada huruf. Karena kalau diisi huruf dia nggak akan bisa disimpan nanti, nggak akan keluar juga. Nih, contohnya apa sih? Contoh hasil deskripsi proyek di rapor seperti ini. Nama proyeknya versi angka 1, nama proyeknya itu apa, deskripsinya itu apa, nanti materi nggak akan diberikan dengan deskripsi proyek di rapor. Untuk materi miskonsepsi sebenarnya nggak banyak karena kalau di lapangan sendiri Bapak Ibu pasti lebih paham. Ini yang sering terjadi aja terkait tadi dengan tulisan PP yang dampaknya tuh hampir semua maba karena lembar cetaknya itu ada yang anak 4 lembar, ada anak yang 5 lembar, berbeda-beda. Nah itulah yang menyebabkan sekolah juga ini ada yang lebih garis, ini ada yang lebih garis. Kenapa sih satu anak ada deskripsi lebih panjang dari yang lain? Karena pencapaiannya berbeda. Lalu untuk materi miskonsepsi sekian, nanti kami akan masuk ke dalam bagaimana tentang observasi. Sebelum itu kami akan jelaskan tata caranya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Baik, kita terima sudah Pak Ari. Baru saya nungguin di Jumat tuh yang lama. Cepet banget. Berikutnya adalah apa ya?